Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan keberkahan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan berbagai kegiatan kita pada hari ini dengan penuh keberkahan. Yang kedua, tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada zaman jahiliyah, kepada zaman yang penuh kemudahan dan modern ini. Yang saya hormati Bapak Kepala SDIT Mutiara Ustadz Ahmad Mujiarto. Yang saya hormati segenap Ustadz-Ustadzah SDIT Mutiara Karanggede. Dan yang saya hormati pula segenap wali murid SDIT Mutiara Karanggede. Di sini saya sebagai pembawa acara pada acara sosialisasi hari ini akan membacakan susunan acara pada hari ini. Susunan acara yang pertama adalah pembukaan. Susunan acara yang kedua adalah tilawah. Yang ketiga adalah sambutan kepala sekolah. Yang kelima adalah penyampaian sosialisasi Bina Pribadi Islami SDIT Mutiara oleh Koordinator BPI SDIT Mutiara. Dan acara yang kelima adalah penutup. Menuju acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju acara yang kedua, yaitu tilawah, yang akan dibacakan oleh Ustazah Eko Setiawati Ningsih. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير صدق الله العظيم اللهم يرحمنا بالقرآن wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rahamna bil Quran. Terima kasih kepada Ustazah Eko yang telah membacakan tilawah pada hari ini. Semoga dengan dibacakannya kalamullah, acara kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Menuju acara yang selanjutnya, yaitu sambutan Kepala Sekolah SDIT Mutiara. Kepada beliau, Ustadz Ahmad Mujiarto, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada yang kami hormati Bapak Ibu, Ayah dan Bunda wali murid kelas 4 sampai dengan kelas 6 yang senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan kepada anak-anakku anak kelas 4 sampai dengan kelas 6
yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pada kita nikmat yang banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat ya. Semuanya Allah berikan pada kita dengan tujuan mudah-mudahan nikmat-nikmat itu mengantarkan pada kita kepada kebahagiaan hakiki, yakni bersama di hidup dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita rindukan dengan syafaat beliau, pertolongan beliau ya kelak di yaumul qiyamah, yaumul mahsyar. Mudah-mudahan kita semuanya adalah bagian kelak yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah dan bunda serta anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan karena Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini yang pertama kami mengucapkan barakallah pada anak-anakku ya, meskipun sudah menjalankan pembelajaran dengan daring, dan pada kesempatan pagi ini secara khusus Ustadz akan menyampaikan sambutan tentang program BPI ya. Apa itu BPI? Yaitu Bina Pribadi Islami. Jadi ayah dan bunda serta anak-anakku semuanya, bahwa program BPI ini sebetulnya adalah program yang sudah lama ya, sudah lama bergulir di sekolah kita, yang dulu kalau kita kenal yaitu namanya mentoring gitu ya. Nah, kemudian secara khusus ini sudah kita jalankan, hanya saja memang selama pandemi ya, selama 2 tahun ini tidak kita bisa jalankan karena terkendala dengan pandemi ini. Tapi anak-anakku semuanya serta ayah dan bunda, bismillah, di tahun ini akan coba kita jalankan kembali program mentoring atau yang lebih kita kenal dengan BPI ya, Bina Pribadi Islami, yaitu salah satu wadah atau sarana bagi anak-anakku semuanya ya dalam pengembangan aspek spiritual dan sosialnya. Jadi nanti pada halaqah BPI ya, atau kelompok-kelompok BPI, nanti kita coba atur sedemikian rupa ya berdasarkan kelompok-kelompok kecil, sehingga nanti akan lebih fokus dan lebih sesuai dengan target sasarannya ya, dibina atau didampingi oleh satu guru gitu ya, sehingga nanti harapannya akan lebih fokus pada anak-anakku semuanya. Dan materi pada BPI itu tidak hanya terbatas pada lingkup spiritual atau keagamaan semata. Meskipun itu juga jadi prioritas utama, tapi tidak hanya berbicara pada penekanan spiritual atau keagamaan saja, tapi lebih kepada aspek yang menyeluruh ya, sosial ya, pendidikan, kebudayaan dan sebagainya. Atau bahkan nanti di PPI ini kita akan sama-sama belajar bagaimana misalkan mengembangkan life skill kita ya. Kalau misalkan di rumah ya, anak-anak biasanya membantu atau membantu pekerjaan orang tua ya, membersihkan rumah dan sebagainya. Ini akan jadi sarana atau evaluasi ya. Jadi sarana evaluasi kita di kelompok-kelompok BPI ini akan kemudian lebih kita tingkatkan lagi. Nah, nanti akan dijelaskan secara panjang lebar oleh Ustazah Lilis bagaimana tentang teknisnya atau kelompoknya seperti apa dan aturan mainnya bagaimana. Nanti akan lebih jelas, lebih konkret disampaikan oleh Ustazah Lilis selaku Wakah Kehumasan dan BPI. Dari saya barangkali cukup untuk sambutan ini. Mudah-mudahan ayah dan bunda bisa memberikan semangat, motivasi pada anak-anak khususnya ya, agar bisa melaksanakan atau mengikuti program BPI ini dengan sebaik-baiknya. Adapun nanti jadwalnya ya, kita rencanakan untuk jadwal BPI ini kita laksanakan secara tatap muka ya, setelah jam sekolah tentunya. Jadi tatap muka setelah jam sekolah. Kita prediksikan, kita rencanakan ya, kalau jam sekolahnya pulangnya jam 10 ya, nanti BPI-nya kita mulai dari jam 10 sampai dengan mungkin zuhur ya. Maten barangkali yang bisa saya sampaikan, banyak khilaf, banyak salahnya mohon dimaafkan. Sekali lagi mohon dukungan, mohon support dan bantuan dari ayah dan bunda semuanya agar program ini berlaksana dengan baik. Dari saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju acara yang selanjutnya adalah
sambutan sosialisasi Bina Pribadi Islami oleh Koordinator DPI SDIT Mutiara Karanggede. Kepada Ustazah Lilis, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kepada Ustadz Ahmad selaku Kepala Sekolah SDIT Mutiara yang kami hormati, kepada segenap asatidah SDIT Mutiara yang kami hormati, dan kepada segenap wali murid SDIT Mutiara, ayah bunda di rumah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah. Marilah kita bersama senantiasa memanjatkan rasa puji syukur dan kesyukuran kita nggih kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmatnya, limpahan hidayahnya, limpahan nikmat kasih sayangnya Allah, kita masih berikan kesempatan untuk bertemu meskipun secara virtual ya Bapak Ibu sekalian. Juga nikmat kesehatan ya, karena saat ini adalah nikmat kesehatan adalah nikmat yang sangat-sangat berharga sekali ya. Semoga saudara-saudara kita yang sedang menderita sakit karena pandemi ini maupun karena yang lain segera Allah sembuhkan. Allahumma amin. Tak lupa sholat dan salam semoga senantiasa curah pada qudwah hasanah kita, tauladan kita, idola kita, pemimpin kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Semoga dengan kita pandai meneladani beliau ya, pandai menapaki tilas beliau ya, kita akan mendapatkan syafaat besok di yaumil akhir. Allahumma amin. Kepada Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah ya, di sini saya selaku pembina BPI di SDIT Mutiara ya, ini nanti setengah jam ke depan ya, ingin menyampaikan tentang sosialisasi apa itu BPI seperti itu ya. Bapak Ibu sekalian ya, seperti yang ada dalam kurikulum kami ya, di JSIT Indonesia gitu ya, itu memang mencanangkan program ini sejak awal ya, sejak awal berdirinya sekolah Islam terpadu ya. Jadi anak kita tidak hanya kita didik melalui transfer materi keilmuan saja ya, tapi pendidikan akhlak, pendidikan budi pekerti, pendidikan sifat gitu ya, itu lebih kita tonjolkan. Pendidikan karakter anak ya, itu lebih kita utamakan seperti itu. Jadi sebagai ikhtiar kita gitu ya, itu tidak bisa kita anak kita tidak bisa kita bentuk secara instan gitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi butuh waktu khusus untuk melakukan pembinaan tersebut gitu ya, dimana di sekolah sudah kita upayakan untuk pembiasaan ya, seperti sholat duha, seperti makan dengan tangan kanan, seperti adab-adab di dalam kelas, adab di luar kelas begitu ya. Begitu juga panjenengan semua sudah mengkondisikan, Bapak Ibu juga sudah mengkondisikan bagaimana anak bisa berakhlak baik di rumah begitu ya, dengan bertetangga, dengan teman-temannya seperti itu. Itu tidak henti-hentinya kita senantiasa melakukan terus-menerus gitu ya, agar anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah gitu ya. Nah, ikhtiar kami juga gitu ya, karena sesuai dengan SKL gitu ya, standar kelulusan di SDIT Mutiara ini adalah memiliki akidah yang lurus gitu ya, ibadah yang benar gitu ya, akhlak yang baik gitu ya, karakter yang baik ya, terus terkait dengan bacaan Al-Quran juga baik gitu ya. Nah, dengan adanya BPI ini nanti ya, nanti akan kami sampaikan tentang teknis dan apa itu BPI ya. Kami mohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk bisa bekerja sama dengan baik ya. Ini nanti akan kami sampaikan beberapa hal ya terkait pembinaan Bina Pribadi Islami ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah gitu ya. Kami juga tidak menutup kemungkinan ya. Kami sampaikan ini tidak hanya kelas 4 sampai kelas 6, tapi untuk tahun ini ya kita akan memulainya dari kelas 4 sampai kelas 6 saja nggih Ayah Bunda nggih. Itu jadi untuk tahun depan semoga bisa kita siapkan lagi kegiatan BP ini dari kelas 1. Karena memang kurikulumnya dari kelas 1 ya. Tapi karena keterbatasan kami nanti masih untuk tahun ini kita lakukan kelas 4 sampai kelas 6 dulu saja begitu.
Begitu nggih Ayah Bunda, semoga menjadi maklum nggih. Ini nanti kami tampilkan slide-nya agar lebih jelas nggih Ayah Bunda. Di sini BPI itu adalah singkatan dari Bina Pribadi Islami nggih Bu. Jadi itu nanti targetnya pembentukan pribadi Islami atau karakter yang Islami. Adapun target dari BPI untuk tahun ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kelas 4 sampai kelas 6 nggih Bu. Itu nanti ada urutan pembinanya masing-masing gitu ya, berbeda. Terus tujuan dari BPI itu ada 2 nggih Bu, ada dari aspek spiritual yaitu pembentukan akidah yang lurus nggih Bu nggih. Jadi pertama kali yang akan kita kenalkan ke anak adalah masalah akidah. Selama akidah anak kita sudah lurus, sudah benar nggih, insyaallah keimanan anak-anak kita akan kuat nggih. Jadi nanti dari tahun ke tahun gitu ya, tantangan zaman itu sangat luar biasa nggih Bu nggih, apalagi ini kita termasuk umat akhir zaman. Makanya kita harus kokohkan akidah anak-anak kita nggih, keimanan yang kuat ya kepada anak-anak kita nanti, biar nanti ada arus ya perkembangan zaman, anak kita tidak gampang tergerus seperti itu. Nanti ada materi-materi akidah yang menyertainya. Terus aspek spiritual yang kedua adalah ibadah yang benar ya. Jadi ibadah di sini ya, ibadah yang berkualitas ya, tidak hanya sekedar anak-anak kita itu menggugurkan kewajiban kita nggih, menggugurkan kewajibannya nggih dalam beribadah, sholatnya, puasanya seperti apa gitu nggih, terus ibadah muamalahnya seperti apa gitu ya. Tapi juga melaksanakan ibadah itu dengan penuh keikhlasan, penuh kesungguhan nggih, ibadahnya yang benar seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu nggih ya Bunda. Dan yang kedua adalah aspek sosialnya. Aspek sosial nanti akan kita mantapkan, akan kita matangkan tentang berkepribadian yang matang ya. Jadi akhlak di sini yang akan kita akan kita bina terus begitu nggih Bu nggih, karena memang anak-anak usia SD adalah anak usia emas gitu ya. Jadi baru pembentukan karakter. Kalau sejak dini sudah kita biasakan untuk berakhlak yang baik ya, kebiasaan yang baik itu nanti insya Allah ke depannya setelah dewasa kita tidak perlu susah-susah lagi untuk mengkondisikan ya Bu, sudah terbentuk seperti itu. Jadi nanti ada materi-materi seperti itu juga akan ada penugasan ya terkait untuk kematangan pribadi. Juga anak-anak kita nanti di usia ini adalah usia peralihan ya Bu, dari usia anak-anak ya, anak-anak yang manja menjadi masa dewasa remaja seperti itu. Jadi ada masa pubertas. Di situ nanti nggih, karena ini nanti bentuknya per kelompok nggih, ada seorang guru seperti itu. Nanti kita harapkan anak-anak bisa punya tempat untuk curhat ya Bu ya. Karena di masa pubertas itu anak-anak nanti tidak kebingungan gitu ya. Anak-anak tidak kebingungan kenapa fisik saya menjadi seperti ini, berubah seperti ini, apa yang harus saya lakukan gitu ya. Itu nanti secepatnya akan kita tangani seperti itu. Jadi tidak terjadi lagi anak-anak head menyembunyikan headnya seperti itu di depan ayah ibunya, kan malu gitu ya. Jadi nanti kita upayakan bagaimana selanjutnya. Kalau yang laki-laki nanti mimpi basah seperti itu nggih. Apa yang harus dia lakukan setelah itu? Makanya nanti kita arahkan nggih melalui jam-jam BPI ini. Terus yang kedua, menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh ya. Menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh, disiplin dan mampu menahan nafsunya. Jadi pribadi yang bersungguh-sungguh ini juga susah ya Bu ya, untuk anak-anak itu kita istiqomahkan untuk senantiasa disiplin tadi ya, karena memang godaan di sekitarnya itu juga sangat luar biasa sekali ya, termasuk godaan HP, godaan TV begitu ya, terus godaan-godaan yang lain yang sifatnya jajan dan lain sebagainya. Jadi anak-anak nanti kita arahkan, kita upayakan untuk tidak sekedar apa-apa yang dia pingini dia harus dapatkan begitu nggih, bukan sekedar seperti itu, pribadi-pribadi yang manja seperti itu. Itu yang perlu kita gariskan dan kita tekankan nggih, bahwa hidup ini adalah perjuangan seperti itu nggih Bu nggih. Yang ketiga, memiliki wawasan yang luas itu. Jadi nanti ada materi-materi seputar
kisah-kisah ya para salafus soleh ya yang sudah mendahului kita ya. Itu adalah pelajaran hidup yang sangat berharga sekali ya. Jadi nanti berbagai kisah nabi, kisah sahabat, kisah salafus soleh, kisah-kisah inspirasi yang lain ya, itu nanti juga akan kita sampaikan ke anak-anak kita lebih intens seperti itu, sekedar bisa menambah wawasan mereka juga biar anak-anak kita lebih matang dan dewasa. Yang selanjutnya aspek sosial adalah memiliki keterampilan dan kemandirian hidup ya. Jadi memiliki keterampilan. Di kurikulum BPI itu nanti juga ada program selain materi gitu ya, selain ada bacaan Quran, selain mengupas tentang ibadah gitu ya, tentang akidah juga diajari tentang keterampilan. Jadi nanti ada jadwal khusus ya, jadwal khusus bagaimana kita bisa melatih Ananda berketerampilan. Kalau sementara ya, kalau anak-anak belum memungkinkan untuk keterampilan praktek gitu ya, yang minimal praktek tausiah gitu ya, praktek untuk tampil pidato dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita upayakan bersama. Itu ayah bunda tujuan dari BPI kita. Selanjutnya waktu dan tempat pelaksanaannya nanti insya Allah akan kita laksanakan setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 11 siang. Jadi setelah pulang sekolah nanti kelas 4 sampai kelas 6 pulangnya jam 11 ya. Nanti jemputannya menyesuaikan ya ayah bunda. Tempatnya nanti di sekolah ya, di sekolah bisa di gazebo kita juga banyak ini siap nggih, di masjid juga siap gitu ya, terus di pendopo juga bisa begitu, nanti sesuai dengan kesepakatan kelompoknya masing-masing. Terus selanjutnya untuk susunan agenda BPI nanti selama 1 jam pembinaan nanti ada pembukaan, ada tilawah bersama. Jadi anak-anak nanti membawa Al-Quran dari rumah masing-masing, semuanya pegang Al-Quran dan kita tilawahnya bersama. Semuanya punya jatah tilawah gitu nggih. Jadi nanti kita tilawahnya muter begitu nggih, berapa ayat yang sudah kita tentukan. Terus yang ketiga adalah ada materi dari pembina. Terus yang keempat adalah sharing bersama ya, terkait nanti ada yang punya permasalahan apa gitu ya, terkait ada penyampaian berita terkini itu apa begitu kan, kita sampaikan ke anak-anak, kita berusaha menjelaskan gitu ya, mengapa seperti ini, mengapa jadi seperti ini begitu, biar anak-anak tidak hanya mengurusi urusannya dirinya sendiri gitu ya, tapi sudah berupaya untuk membuka wacana keluar. Terus selanjutnya adalah penutup nggih. Itu ya Bapak Ibu sekalian untuk susunan agendanya. Terus untuk peralatan yang perlu dibawa, yang perlu Ananda bawa, yang pertama adalah Al-Quran. Itu nggih Bu, insya Allah semuanya sudah punya Al-Quran nggih. Terus yang kedua buku tulis khusus BPI nggih. Kami mohon nanti Ananda menyiapkan 1 buku tulis khusus BPI, tidak ada tulisan lain gitu ya, tidak ada mata pelajaran lain ya. Jadi buku khusus BPI nanti jadi terpantau materi-materi apa yang sudah kami siapkan, yang kami sudah sampaikan seperti itu. Terus yang ketiga adalah ballpoint dan yang keempat adalah al-maksurat nih Bu. Al-maksurat nanti kita upayakan kalau beli di luar susah mendapatkannya, nanti insya Allah di Koperasi Al-Hikmah atau di SDIT Mutiara akan kami siapkan begitu nggih, bisa beli di sini. Al-Maksurat ini nanti akan kita baca di doa robitohnya di belakang itu nggih, sebagai doa penutup kita nggih, karena itu adalah doa ikatan hati agar anak lebih mudah kita kondisikan hatinya seperti itu, karena kita sudah berdoa untuk minta didekatkan hatinya oleh Allah. Itu nggih untuk peralatan yang harus Ananda bawa. Kemudian pembina kelompok ya, pembina kelompok itu dari ustadz-ustadzah yang ada di SDIT Mutiara. Yang pertama ada Ustadz Ahmad, ada Ustadz Ali, Ustadz Miftah, ada Ustadz Ismail, ada Ustadzah Lilis, Ustadzah Eko, Ustadzah Latifah, Ustadzah Solihah, Ustadzah Erna, Ustadzah Endah, Ustadzah Ayu, dan Ustadzah Sri. Insya Allah nanti yang siap mendampingi perjalanan BPI di SDIT Mutiara ini nanti akan kami bagi dan akan kami sampaikan ya Bu ya untuk kelompoknya. Mungkin untuk selanjutnya untuk pembagian kelompok nanti akan kami
printkan ya. Nanti akan kami sampaikan ke anak-anak langsung tentang kelompoknya masing-masing dan pembinanya siapa. Ayah dan Bunda, kan kami sampaikan juga bahwa program BPI ini program unggulan kami nggih Bu nggih. Program unggulan kami. Jadi nanti di akhir tahun ajaran ya, nanti akan ada perapotan. Ada perapotan ini nanti akan kami sampaikan bersamaan dengan rapot akademis ya. Ada rapot akademis, ada rapot hafalan dan ada rapot BPI-nya. Jadi item-item yang ada di dalam rapot itu adalah SKL-nya ya, 7 SKL tadi yang ada di lampiran rapot, yaitu diantaranya memiliki akidah yang lurus, memiliki ibadah yang benar, berkepribadian matang dan berakhlak mulia, menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh, disiplin dan mampu menahan nafsunya, memiliki kemampuan membaca, menghafal dan memahami Al-Quran dan hadis dengan baik, dan memiliki wawasan yang luas dan memiliki keterampilan hidup. Itu adalah nanti item yang ada di rapor Ibu. Jadi saya mohon anak-anak juga bersungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan BPI ini, dan support dan dukungan orang tua akan sangat kami harapkan Ibu untuk kelancaran acara BPI kita kali ini. Demikian Bapak Ibu sekalian sedikit yang bisa kami sampaikan tentang sosialisasi program Bina Pribadi Islam di SDIT Mutiara ini. Mohon doanya semoga setahun ke depan ini nanti kita berhasil melaksanakan dengan baik seperti itu dan nanti akan berlanjut lagi di tahun berikutnya dengan jumlah kelas yang bertambah begitu ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 begitu harapan kami. Mungkin itu saja ya Bunda yang bisa kami sampaikan. Demikian Ayah Bunda penjelasan kami terkait Bina Pribadi Islam. Semoga kita bisa melaksanakan dengan penuh semangat Ayah Bunda, dengan penuh bismillah kita jadikan anak-anak didik kita, anak-anak kita sebagai anak yang soleh-solehah dengan sedikit pengorbanan kita nanti otomatis pulangnya lebih bergeser agak siang seperti itu tapi kita tetap komitmen kami untuk menjadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh-solehah itu bisa kita wujudkan dalam kegiatan-kegiatan seperti ini secara maksimal. Saya kira seperti itu Bu. Jadi tidak menutup kemungkinan, tidak berarti masa pandemi ini kita tidak berbuat apa-apa Yang jelas ada banyak hal yang masih bisa kita lakukan untuk memperbaiki anak-anak kita, memperbaiki pendidikan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan Ayah Bunda. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Lilis yang telah menyampaikan sosialisasi pada hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat bagi kita semua. Menuju acara yang selanjutnya adalah penutup. Marilah kita tutup acara sosialisasi pada hari ini dengan membaca doa penutup majelis dan juga alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara pada acara sosialisasi pada hari ini mengucapkan mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila terdapat kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.